Perkenalkan, nama saya Belinda Novelia dari Prodi Komputerisasi Akuntansi semester 4 dengan NIM 2020-103012. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video untuk ujian akhir semester mata kuliah Analisa dan Perancangan Sistem. Untuk soal yang pertama, terdapat soal kasus 1. Suatu perusahaan rental mobil memperbolehkan penyewa untuk menyewa mobil lebih dari satu mobil pada satu hari H, baik dengan sopir ataupun tanpa sopir. Rental mobil tersebut mempunyai beberapa jenis mobil. Semua mobil disewa tanpa disertai BBM. Namun, kota tujuan dan identitas penyewa dicatat. Semua informasi penyewa, sopir, dan mobil tercatat dalam atribut dan diasumsikan kepada Anda. Penyewa mobil mengisi formulir penyewaan mobil dilengkapi dengan identitas KTP yang masih valid. Pertama, buatlah rancangan use case diagramnya. Sini sudah terdapat use case diagram dari rental mobil tersebut. Ada dua aktor, yaitu penyewa dan petugas rental. Dimulai dari aktivitas penyewa melakukan register, kemudian penyewa dan petugas rental melakukan login, kemudian penyewa akan mengisi formulir. Setelah itu, petugas rental akan menyiapkan sopir. Kemudian, penyewa akan memilih jenis mobil yang akan dipakai. Lalu, petugas rental akan menginput data penyewaan. Setelah itu, penyewa dan petugas rental akan melakukan transaksi pembayaran sewa. Setelah mobil selesai disewa, penyewa akan melakukan pengembalian mobil, dan petugas rental harus mengkonfirmasi pengembalian. Setelah itu, petugas rental akan membuat laporan penyewaan. Kemudian, activity diagram dari rental mobil. Dimulai dari aktivitas penyewa melakukan masuk ke akun login atau register. Jika belum terdaftar, maka penyewa harus melakukan register. Jika sudah terdaftar, maka penyewa akan melakukan login. Kemudian dalam sistem ini akan memunculkan menu utama. Setelah itu, penyewa akan memasukkan username dan password. Jika akunnya valid, maka akan tampil menu utama pelanggan. Jika tidak valid, maka penyewa harus melakukan ulang masukkan username dan password. Jika sudah ditampilkan menu utama pelanggan, penyewa harus mengisi formulir terlebih dahulu. Dalam isi formulir tersebut terdiri dari data diri, data jenis mobil, dan data supir. Data diri harus diisi dengan identitas KTP yang masih valid. Kemudian nanti akan muncul data jenis mobil dan harus diinput juga jarak kota yang akan ditempuh. Kemudian jika penyewa menggunakan sopir, maka petugas rental akan menyewa sopir. Jika tidak memakai sopir dan formulir sudah terisi, maka penyewa mengirim formulir ke dalam sistem. Kemudian sistem melakukan proses validasi pemesanan. Jika sudah valid, maka akan muncul pemesanan di petugas rental. Jika belum valid, maka sistem akan mengirim ulang formulir kepada penyewa. Jika petugas rental sudah menerima pemesanan, maka sistem akan menginput data pemesanan, kemudian penyewa harus melakukan pembayaran. Setelah itu, petugas rental akan menerima pembayaran dan membuat bukti pembayaran yang akan dikirimkan ke penyewa. Jika penyewa sudah menerima bukti pembayaran dan mobil akan dikembalikan, kemudian petugas rental akan mengkonfirmasi pengembalian dan petugas rental akan membuat laporan penyewaan. Kemudian masuk ke penjelasan diagram HIPO. Diagram HIPO ini dimulai dari login, kemudian menu utama. Di menu utama ini terdapat file master, transaksi, laporan, dan exit. Di file terdapat user dan juga logout. Di master terdapat data mobil dan data penyewaan. Kemudian transaksi, kemudian laporan, terdapat laporan penyewaan, dan kemudian exit. Soal yang kedua, jelaskan perbedaan antara perancangan terstruktur dan perancangan berbasis objek. Jelaskan dan uraikan tools-toolsnya. Jadi perbedaan antara perancangan terstruktur dan perancangan berbasis objek adalah perancangan terstruktur merupakan aktivitas mentransformasikan suatu hasil analisis
ke dalam suatu perencanaan untuk dapat diimplementasikan atau diotomasikan. Pendekatan perencanaan terstruktur dimulai dari awal 1970. Pendekatan terstruktur dilengkapi dengan alat-alat atau tools dan teknik-teknik yang dibutuhkan dalam pengembangan sistem. Sehingga hasil akhir dari sistem yang dikembangkan akan diperoleh sistem yang terstruktur, didefinisikan dengan baik dan jelas. Sedangkan perancangan berbasis objek adalah perancangan berorientasi objek, suatu teknik atau cara pendekatan baru dalam melihat permasalahan dan sistem, atau sistem perangkat lunak, sistem informasi atau sistem lainnya. Pendekatan berorientasi objek akan memandang sistem yang akan dikembangkan sebagai suatu kumpulan objek yang berkorespondensi dan objek-objek dunia nyata. Pengertian berorientasi objek berarti bahwa kita mengorganisasi perangkat lunak sebagai kumpulan dari objek tertentu yang memiliki struktur data dan perilakunya. Kemudian, terdapat tools perancangan terstruktur. Yang pertama, DFD atau Data Flow Diagram. Data Flow Diagram atau DFD adalah alat pembuatan model yang memungkinkan profesional sistem untuk menggambarkan sistem sebagai suatu jaringan proses fungsional yang dihubungkan satu sama lain dengan alur data, baik secara manual maupun komputerisasi. Yang kedua, kamus data. Kamus data adalah suatu daftar data elemen yang terorganisir dengan definisi yang tetap dan sesuai dengan sistem, sehingga user dan analisis sistem mempunyai pengertian yang sama tentang input, output, dan komponen data store. Yang ketiga, Entity Relationship Diagram atau ERD. Entity Relationship Diagram atau ERD adalah suatu diagram yang digunakan untuk merancang suatu basis data. Dipergunakan untuk memperlihatkan hubungan atau relasi antar entitas atau objek yang terlihat beserta atributnya. Yang keempat, State Transition Diagram atau STD. State Transition Diagram adalah suatu modeling tool yang menggambarkan suatu sifat ketergantungan akan waktu yang terdapat di sistem. Kemudian, tools perancangan berorientasi objek. Yang pertama, Object Oriented Analysis atau OOA dan Object Oriented Design atau OOD dari Peter Code dan Edward Yoden tahun 1990. Tools yang kedua yaitu Object Modeling Technique atau OMT dan James Rumbaugh, Michael Blaha, William Perlman, Frederick Eddy, dan William Lawrenson pada tahun 1991. Yang ketiga, Object Oriented Software Engineering atau OOSE dari Ivar Jacobson tahun 1992. Yang keempat, Bohm Method dari Grady Boh 1994. Yang kelima, Sirtrop dari Steve Cook dan John Daniels pada tahun 1994. Dan yang terakhir yang keenam, UML atau Unified Modeling Language dari James Rumbaugh, Grady Boh, dan Ivar Jacobson pada tahun 1997. Demikian penjelasan saya mengenai UAS, analisa, dan perencanaan sistem. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Terima kasih.